Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Trisha Amelia Putri, saya Novi Aryati, saya Chandra Kirana Maharani, dan saya Sri Purnamasari. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai standar pengakuan, pengukuran, dan akuntansi pemerintahan daerah. Oke teman-teman, apakah kalian tahu apa saja yang termuat di dalam dokumen pelaksanaan anggaran? Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran. Alokasi anggaran ini merupakan pendapatan yang disebut dengan estimasi pendapatan yang dialokasi anggaran belanja atau disebut dengan allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintahan pusat disebut dengan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, sedangkan di pemerintahan daerah disebut dengan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau DPA SKPD. Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014, dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang nantinya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Apa itu sistem akuntansi pemerintah? Oke, sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Berdasarkan pasal 6 peraturan tersebut menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengolahan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Struktur entitas akuntansi. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO atau Home Office and Branch Office. Dalam hal ini, PPKD yang mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang atau branch office. Belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja ini pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan entitas akuntansi, menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, sekianlah materi yang kami berempat dapat sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.